Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV yang kami cintai karena Allah, kita kembali di kajian rutin di serial parenting di setiap hari Kamis di pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan Alhamdulillah kita sudah di hak-hak anak di dalam Islam di pertemuan ke-9 kalau tidak salah. Dan di hari ini atau di episode kali ini, di pertemuan kali ini, kita akan kembali membersamai penjelasan atau pemaparan materi dari Ustadz terkait mendidik anak di atas minhaj nubuwah. Dan Alhamdulillah sudah tersambung bersama kita guru kita Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala, yang seperti biasa nanti akan melanjutkan materi pembahasan. Dan kemudian nanti kita tentunya setelah pemaparan materi dari Ustadz, kita akan memberikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada untuk bergabung, bertanya jawab interaktif bersama kita di kajian rutin serial parenting hari ini. Baik Ustadz, melanjutkan materi pembahasan kita persilakan. Fayatafaddal mashkura, silakan. Nah, syukran Bang Husnul. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Pemirsa Rosyad TV dimanapun antum berada dan para ikhwas sekalian yang mengikuti kajian kita secara live baik di YouTube, Instagram atau di platform yang lainnya, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di pagi hari ini Allah masih mengaruniakan kepada kita kesehatan, kesempatan, kekuatan, dan yang paling penting dari itu semua adalah taufik, yaitu keimanan. Sehingga di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersuah dalam rangka kita belajar bersama menelaah sebuah risalah atau kutaib yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullahu ta'ala, ya, yang berkaitan dengan masalah pendidikan anak, yaitu tarbiyatul aulad ala minhajin nubuwah. Dan di pertemuan ini kita akan lanjutkan ya bahasan yang berikutnya dari hak-hak anak, yaitu min a'zami huquqit tifli fil islami tarbiyatuhu ala minhajin nubuwati. Ya, di antara hak-hak anak yang paling besar di dalam Islam adalah hendaknya mendidiknya di atas minhaj atau metode kenabian, ya, minhajun nubuwah, di atas metode atau di atas cara-cara kenabian. Nah, qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, penulis berkata, inna min ni'matillahi 'ala al-'abdi an yakuna fi kafalati salihin al-akhyar. Sesungguhnya di antara salah satu, ya, nah, sesungguhnya ya, di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi hamba adalah ketika dia berada di bawah asuhan ya orang-orang yang soleh, orang-orang soleh yang baik, ya. Nah, di sini dikatakan ya as-solihin al-akhyar, orang-orang soleh, udah soleh dikatakan al-akhyar, ya, yang baik atau yang terpilih. Jadi apabila seseorang dia berada di bawah asuhan seorang yang soleh, seorang yang baik, ini nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah yang besar bagi hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dia berada di bawah asuhan seorang yang soleh lagi baik. Ya. Nah, oleh karena itu,
hendaknya kita sebagai orang tua berupaya untuk mematut diri kita menjadi hamba Allah yang saleh, agar kita bisa menjadi salah satu sebab nikmat bagi anak kita. Fa innal murabbiyah wal kafila lahu al-atharul a'zamu fi hayatil makfuli wa akhlaqihi wa adabihi. Karena sesungguhnya seorang murabbi, seorang pendidik, ya, dan seorang pengasuh itu memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan anak, baik itu dari sisi akhlaknya ataupun adabnya. Di sini ya Syekh menerangkan bahwasannya ya seorang pendidik, seorang pengasuh, dalam hal ini tentunya orang tua ya atau selainnya yang memang memiliki kewajiban untuk mendidik dan mengasuh, maka sejatinya mereka itu memiliki asar, ya memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan anak. Entah itu pengaruh positif ataupun negatif. Ya terutama berkaitan dengan akhlak dan adabnya. Kenapa? Karena akhlak dan adab itu adalah perkara yang sebenarnya diserap dengan penglihatan, bukan diserap dengan pendengaran, bukan diambil ya dengan dengan mendengar, tidak. Tapi akhlak dan adab sesuatu yang disaksikan. Artinya seseorang ya ketika dia benar-benar memiliki akhlak dan adab yang baik, itu sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang tampak. Karena akhlak dan adab sejatinya merupakan refleksi ya dari karakter ataupun sifat-sifat yang berangkat dari hati. Yaitu berangkat dari akhlak, adab, ataupun manner, perangai, suluk. Nah, lalu kemudian kata penulis, ya hafizahullah ta'ala, walihada amarallahu al-murabbina bitarbiyati al-tayyibati al-mushtamalati ala al-hathi ala al-akhlaqil jamila wa tarhibi min masawi'il akhlaqi. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para pendidik, para murabbiyin untuk ya melaksanakan pendidikan yang baik. Ya, agar mereka melakukan pendidikan yang baik. Pendidikan yang mengandung ajakan kepada akhlak yang indah dan yang mengandung larangan dari perangai atau sifat-sifat karakter-karakter yang buruk. Nah, jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya qudwah, uswah. Qudwah dan uswah itu adalah sesuatu yang diambil ya dengan cara melihat, mengamati, mencermati dan berinteraksi. Tidak dengan cara sekedar mendengar. Ya. Tidak dengan cara sekedar mendengar dan sekedar talqin saja. Meskipun itu juga ada manfaatnya tentunya. Nah, karena itu kita dapati di antara kaidah-kaidah yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya al-uswatul hasanah muqaddam ada mau'izatil hasanah. Yang namanya contoh yang baik itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan daripada nasihat yang baik. Jadi memberikan qudwah itu lebih didahulukan, lebih dikedepankan. Apalagi kalau kita ingin mengajarkan akhlak dan adab. Ya, daripada sekedar memberikan nasihat. Meskipun itu nasihat yang baik. Ini bukan artinya memberikan nasihat tidak penting ya. Jangan disalahpahami, nasihat penting. Ya. Tapi apabila kita melihat mana yang lebih mempengaruhi anak, maka yang lebih mempengaruhi adalah apa yang mereka saksikan. Karenanya adab, akhlak itu diserap oleh anak-anak kita, ya itu sebenarnya lebih banyak dari penglihatannya ketimbang pendengarannya. Apa yang mereka dengar insya Allah bermanfaat, tapi apa yang mereka saksikan itu yang lebih memberikan pengaruh. Nah, inilah di antara hikmah kenapa para ulama kita, ulama salaf dahulu, mereka lebih mengedepankan untuk mengajarkan adab sebelum ilmu. Ini metodenya para salaf. Namun ironinya, sayangnya, banyak hilang dari kita. Terlupakan oleh kita.
Kita kaum muslimin banyak yang melupakannya. Malah sebagian orang kafir mempraktekannya dengan konsep manners before knowledge. Ya, adab dulu, etika dulu sebelum ilmu. Tapi ini ternyata banyak hilang dari kita kaum muslimin. Dan ini ya nggak heran, inilah yang menyebabkan kenapa kita kaum muslimin mengalami kemunduran di dalam banyak aspek, termasuk di dalam aspek ilmu, termasuk dalam aspek adab. Dan ini PR kita semua, dan di antara cara kita untuk mengembalikan kejayaan Islam, ya, dan juga untuk menggapai kemuliaan Islam, itu semua tidak lepas tentunya setelah izin dari Allah, melalui upaya dari kita sebagai kaum muslimin dengan membangun pribadi, individu, dan keluarga. Karena ibaratnya keluarga itu batu bata. Batu bata yang akan membangun masyarakat. Apabila batu batanya ini baik, kuat, dan tersusun dengan bagus, maka bangunannya pun juga akan kuat. Dan bangunan ini butuh pondasi. Dan tentunya pondasi itu tidak lain dan tidak bukan adalah akidah. Ya, dan akidah inilah yang akan menguatkan bangunan. Jadi pembangunan manusia itu sebenarnya diawali dari rumah, dari keluarga. Karenanya sekolah pertama kali adalah rumah. Sekolah karakter, sekolah etika, sekolah manners, itu bukan di sekolah, tapi di rumah. Karena dari situlah anak akan menyerap manners, etika, ya, adab yang ada. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para ulama salaf kita terdahulu. Karena ya jangan heran ya apabila mereka memberikan nasihat-nasihat berkaitan dengan adab, yaitu lebih mendahulukan adab daripada ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan bil adabi tafhamul ilma, dengan adab engkau akan bisa memahami ilmu. Ilmu itu akan bisa dipahami dan bermanfaat apabila diawali dengan adab. Karena ilmu bukan sekedar wacana, bukan sekedar koleksi, bukan sekedar hafalan. Tapi ilmu itu yang bermanfaat apabila itu terefleksikan di dalam amal perbuatan yang dapat mempengaruhi perangai, karakter, ya suluk atau behavior menjadi lebih baik lagi. Dan ini lebih efektif ketika diajarkan dari semenjak kecil. Makanya ya para ulama salaf kita dahulu seperti kita lihat ini ibunya Imam Malik ya, rahimahallahu taala. Ummu Malik ya, meskipun seorang single mother, beliau mendidik anaknya dengan luar biasa sehingga bisa menjadi salah satu imam yang besar. Sehingga tidak ada alasan bagi di sana mereka wanita-wanita yang menjadi single mother ya itu merasa bahwasanya udah nggak bisa lagi mendidik anaknya. Tidak, Allah sudah berikan kemampuan kepada masing-masing dan Allah tidak akan membebani seseorang melebihi daripada kapasitasnya. Artinya, betapa sulit kondisi Anda pasti mampu karena Allah sudah memberikan kekuatan. Tinggal kita terus ya menggali dan menguatkan apa kekuatan yang Allah berikan, dan sumber kekuatan itu dari Allah. Karenanya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah agar Allah senantiasa meneguhkan dan menguatkan kita. Ya, Ummu Malik itu biasa ketika Malik bin Anas masih kecil ya, rahimahumallahu ta'ala, itu memakaikan padanya baju dan imamah, jubah dan surban. Kemudian diutus ke majelisnya Imam Rabi'ah bin Abdul Aziz. Kemudian Ummu Malik berpesan kepada anaknya, ya Malik ya, khudh adaba Rabi'ah qabla an ta'khudha ilmahu au kama qila. Ya. Wahai Malik, ambillah adabnya Rabi'ah sebelum engkau mengambil ilmunya. Ini metode siapa? Metodenya para salaf. Dan ini sebenarnya metode yang berangkat dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa ambil pelajaran lagi nih. Bagaimana seorang Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, wanita yang pintar, yang cerdas, yang salihah, yang luar biasa taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, beliau masuk Islam sementara Malik suaminya musyrik. Tapi itu tidak menyurutkan beliau untuk menjadi seorang wanita yang salihah, untuk mendidik anaknya menjadi anak yang luar biasa hebatnya.
radhiyallahu taala anhum. Ketika Rasulullah SAW berhijrah sampai di Madinah, ya, itu masyarakat Madinah, ya, penduduk Madinah, mereka berlomba-lomba untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah, apa yang bisa mereka berikan untuk Nabi yang mulia, Nabi yang mereka cintai, alaihi salatu wassalam. Ummu Sulaim seorang wanita yang tidak punya apa-apa, seorang wanita yang miskin, fakirah. Namun itu tidak menyurutkan beliau untuk, ya, menyambut Rasulullah. Dan beliau wanita yang cerdas. Dan ketika itu, ya, putra beliau yang sudah cukup, ya, usianya, ya, meskipun masih kanak-kanak, beliau bawa menghadap Rasulullah. Dan dia sampaikan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, semua orang di sini memberikan kepada Anda apa yang mereka miliki, sementara aku tidak memiliki apa-apa. Maka terimalah dariku anakku ini ya Rasulullah, agar bisa menjadi pelayanmu, menjadi khadimnya Rasulullah." Mungkin sebagian orang, apalagi di zaman sekarang dengan pemikiran yang liberal dan yang semisalnya, ya, mereka akan punya pikiran-pikiran buruk. Ini ibu kok tega amat anaknya kok dijadikan pelayan, ya. Ya, mungkin akan ada ya orang-orang yang punya pikiran seperti ini, ya. Ini anak masih kecil kok sudah diserahkan kepada orang untuk dijadikan pelayan, tega banget ibu ini. Itu mungkin akan menjadi anggapan sebagian manusia, ya, di zaman ini. Tapi Ummu Sulaim, wanita yang cerdas, dia tahu bahwasanya dia itu tidak hanya menitipkan anaknya, tidak hanya meletakkan anaknya kepada seorang nabi, tapi beliau tahu anaknya ini akan menyerap, ya, hal-hal yang baik dari Rasulullah SAW. Karena di sekeliling beliau pasti kebaikan. Dan membersamai Rasulullah pasti akan menyerap kebaikan-kebaikan yang ada. Dan inilah yang menjadi keinginan Ummu Sulaim. Ya, beliau titipkan anaknya untuk melayani Rasulullah dalam rangka untuk menyerap adabnya Rasulullah, menyerap ilmunya Rasulullah, menyerap kebaikan-kebaikan. Karena manusia terbaik Rasulullah, pasti di sekelilingnya berisi dengan kebaikan. Makanya Anas bin Malik, ya, radhiyallahu taala anhu, ini sahabat kecil nih, sahabat junior. Beliau ketika disebut sebagai khadimu Rasul, pelayannya Rasulullah, beliau bangga, beliau senang. Karena beliau melayani manusia yang paling baik, manusia yang paling hebat sepanjang masa. Beliau bangga, nggak merasa malu, bukan aib. Apalagi beliau di sini melayani seorang manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara sahabat junior yang paling banyak ilmunya adalah sahabat Anas bin Malik. Demikian pula dengan Al-Abbas, ya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ini, ya, beliau tahu pentingnya anak-anak itu ketika membersamai orang-orang yang hebat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali Al-Abbas itu memberikan mandat kepada putranya, ya, Abdullah bin Abbas, untuk nginep di rumah bibinya Abdullah bin Abbas. Saudarinya Al-Abbas bernama Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah, ummahatul mukminin. Ya. Nah, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu beberapa kali nginap di rumahnya Rasulullah. Diutus oleh Al-Abbas. Apa manfaatnya? Agar Abdullah bin Abbas itu bisa mengambil, menyerap kebaikan-kebaikan yang ada di rumahnya Rasulullah. Terutama pada diri Rasulullah SAW. Makanya kita banyak mendapatkan riwayat-riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dia diantaranya tentang masalah apa yang dilakukan oleh Nabi di rumahnya. Seperti kebiasaan Nabi ketika Qiyamul Lail, salat malam. Ya. Dan ini diantara salah satu atau ya beberapa contoh bagaimana sahabat itu ngerti pentingnya untuk membersamai orang-orang soleh, orang-orang penting, kemudian mengambil dan menyerap adab darinya. Jadi itulah metodenya, al-adab qabla talabi. Mengambil adab dulu sebelum belajar, sebelum menuntut ilmu. Namun ternyata kita sekarang ini, saat ini, itu lebih cenderung, ya, karena kita lebih terpaku dengan sesuatu yang tangible, yang visual, yang tampak, yang bisa diukur, bisa dihitung, ya, digit atau angka. Makanya kita seringkali melihat kesuksesan itu dengan digit, angka, atau kertas, atau yang semisalnya, ngelihat ijazah, ngelihat nilai, ngelihat rapor.
ya ngelihat angka. Mbak, anaknya ranking berapa, Mbak? Waduh, anak saya ranking 3, anak saya ranking 2. Menjadi ajang bangga-banggaan orang tua. Padahal cuma angka, digit. Digit atau angka itu tidak bisa mewakili keseluruhan dari anak kita. Itu cuma sebagian kecil saja. Sebagian kecil. Ya, nggak bisa mewakili anak kita. Dan itulah kita orang tua kebanyakan melihat anak itu keberhasilannya hanya dari angka atau digit. Termasuk kuantitas. Melihat keberhasilan anak tentang Al-Quran itu dilihat hanya dari banyaknya hafalan. Ya, banyaknya hafalan. Semakin banyak hafalannya, maka dikatakan semakin berhasil sukses. Padahal semakin banyak hafalan sejatinya itu semakin besar hujjah. Ya, karena Al-Quran itu kelak akan menjadi hujjah bagi kita. Hujjatul lana aw alaina. Hujjah yang akan menopang kita atau yang malah akan menjadi musuh bagi kita. Mendukung kita atau memusuhi kita. Kalau kita hanya fokus kepada banyak-banyakan hafalan, ya, anak kita, tanpa diiringi dengan perkara yang paling penting, yang paling fondasi, itu diawali dengan menumbuhkan cinta mereka dengan Al-Quran, itu seringkali tidak begitu bermanfaat hafalan tersebut. Dan seringkali malah Al-Quran tidak terefleksikan. Sekali lagi, jangan disalahpahami ya, bukan artinya menghafal Al-Quran tidak penting. Itu bagus dan baik ya, tapi hendaknya diawali dengan pondasinya. Al-imanu qabla Al-Quran. Iman dulu sebelum Al-Quran. Ini metodenya para salaf. Metodenya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Seperti Jundub bin Abdullah. Ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Kunna ghilanan hazawiratan ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami adalah kanak-kanak. Hazawirah artinya udah menjadi ini 10 tahun ke atas. Kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allam al-Quran. Maka kami belajar dulu keimanan sebelum kami mempelajari Al-Quran. Summa ta'allamna al-Quran fasdadna bihi imanah. Baru kemudian kami belajar Al-Quran sehingga bertambahlah keimanan kami. Wa antumul an, kemudian beliau kata kepada murid-murid beliau saat itu, adapun kalian sekarang adalah ya ta'allamtumul Qur'ana ya qabla al-iman. Ya, kalian mempelajari dulu tentang masalah Al-Quran sebelum iman. Jadi ini adalah hal-hal yang seringkali mungkin kita sebagai orang tua itu keliru ya, atau salah kaprah. Ya, bahkan nggak sedikit nih di antara kita orang tua itu lebih banyak menuntut anak kita sesuai dengan ambisi ataupun obsesi kita tanpa melihat ya kondisi anak kita, tanpa melihat ya bagaimana perkembangannya, termasuk keinginannya, kemauannya. Mereka manusia, mereka punya keinginan, kemauan yang tentunya harus dihargai dan diarahkan kepada kebaikan. Dan mereka juga punya kelebihan-kelebihan yang harus digali dan kita fokus kepada kelebihannya. Nah, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apabila kita mengikuti metode-metode yang udah dijelaskan atau dicontohkan oleh para salaf, insya Allah itu akan menjadi sebab anak kita akan tumbuh ya berangkat di atas akidah yang benar, kemudian akan menjadi akhlak yang baik. Karena sejatinya akhlak yang baik itu berangkat dari akidah yang lurus, akidah yang sahihah. Ya. Karena mungkin bisa jadi ada orang-orang kelihatan adabnya baik, akhlaknya baik, tapi tidak memiliki akidah yang benar seperti orang kafir. Ya maka itu juga mungkin saja terjadi. Mungkin. Ya karena apa? Karena yang namanya manusia itu memiliki fitrah. Fitrah manusia itu cenderung berada di atas kebaikan. Ya. Nah, sehingga yang namanya sisa-sisa dari fitrah itu masih ada dalam bentuk adab, manner, akhlak yang baik itu masih ada. Mungkin ada orang-orang kafir itu jujur. Ya. Orang-orang kafir itu mereka amanat. Ada yang seperti itu. Tapi ternyata secara akidah mereka menyimpang dan sesat. Ya. Nah, tapi itu semua tentunya tidak bermanfaat. Jadi semua kebaikan-kebaikan amal soleh mereka, apabila berada di atas akidah yang
yang tidak benar, maka itu semua sia-sia tentunya. Ya, sementara di sisi lain bisa jadi ada orang yang kelihatannya akidahnya benar, ngaji, masya Allah, kitab tauhid sudah tamat, apalagi kutayib-kutayib kayak salah satu usul, qawaidul arba, udah tamat. Ya, kemudian sekarang lagi belajar akidah atau dumuriyah misalnya. Tapi ternyata secara akhlak ya kelihatannya, karena ya akhlak itu kan sesuatu hal yang bisa disaksikan ya dengan cara kita berinteraksi dengannya. Ya, dia ternyata orangnya kaku, keras, kasar ketika bicara, suka menvonis orang, suka berburuk sangka dengan orang, suka menghujat, suka menvonis, ya. Dan yang semisalnya, bahkan juga ada orang sudah ngaji, tapi ngomong sama ibunya itu kasar. Bahkan dibentak-bentak ibunya, adik perempuannya, istrinya. Ada, udah ngaji bertahun-tahun, tapi ternyata kasar dengan keluarganya. Akhlaknya nggak baik. Ya, nah ini apakah menunjukkan akidahnya nggak benar? Ya, itu indikasi. Ya, akidah sesuatu yang kita nggak bisa lihat secara zahir ya. Apabila itu berkaitan masalah keimanan, mungkin kalau itu secara teori kita uji tes ya, mungkin dia baik ya. Dia bisa menjawab. Ya, tapi apabila itu tidak terrealisasikan di dalam akhlak yang baik, ya di dalam perangai yang lurus, maka sejatinya ada masalah di situ. Dan kita memang tidak dituntut untuk menghukumi hati orang ya, untuk menghukumi apa yang ada di dalam hati orang. Tapi sangat sangat mungkin ya orang-orang seperti ini dia belajarnya itu diiringi dengan adanya penyakit-penyakit hati. Misalnya tidak ikhlas ketika belajar, atau misalnya masih ada kesombongan di dalam dirinya, merasa dirinya paling baik ya dibandingkan orang lain. Ya, ada sifat-sifat arogan seperti itu. Ya, atau yang semisal itu. Itu semua nggak lepas daripada talbisnya iblis ya, atau talbis syaitan. Nah, jadi hal-hal seperti ini ya itu bisa menyerang ke siapa saja. Karena ya tidak ada jaminan orang yang ngajinya lama, ya kemudian hafalannya banyak, kelihatannya akidahnya benar, tapi akhlaknya juga lurus. Nggak sedikit nih ya cerita dari teman-teman. Ya, ini teman-teman yang baru hijrah, punya usaha, bekerja sama sama teman-teman yang sudah lama ngaji. Itu ternyata yang lebih banyak menipu, yang lebih banyak nggak benernya, ya itu sebagiannya ini oknum ya, kita nggak menggeneralisir ya. Itu adalah orang-orang yang sudah lama ngaji, punya hutang nggak dibayar-bayar, bahkan melakukan penipuan, bahkan menyalahgunakan wewenang, kemudian juga mempergunakan uang atau dana tidak semestinya, atau yang seperti itu. Ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah ngaji, oknum ya, sekali lagi. Jadi, ya inilah yang dapat mencoreng sebenarnya, mencoreng dakwah, dapat mencoreng ya dakwah. Lantaran orang itu seringkali melihat ya orang ini dikenal misalnya berakidah, akidah salafiyah, wah berarti orang-orang yang punya akidah salafiyah seperti itu. Karena sebagian manusia kan punya pola pikir yang keliru ya. Ya, banyak mengalami kegagalan berpikir ya, logical fallacy. Ya, misalnya melihat orang cadar mencuri, wow itu orang-orang bercadar itu banyak yang maling. Itu kan keliru kan? Ya, jadi maksudnya pola pikirnya yang disalahkan cadarnya gitu loh. Padahal memang benar tidak semua orang bercadar itu baik, tapi wanita baik ya biasanya bercadar. Meskipun ada yang nggak bercadar karena memang cadar tidak wajib. Atau misalnya dikatakan ya, tidak semua wanita berhijab itu baik. Tapi wanita yang baik itu pasti berhijab. Kenapa? Karena dia mengikuti perintah Allah. Dan di antara syarat seseorang itu dikatakan baik apabila dia taat kepada Rabb-nya, taat kepada penciptanya. Penciptanya memerintahkan dia berhijab, dia berhijab. Jadi tanda kebaikan itu ada pada hijab. Meskipun tidak semua wanita berhijab, itu baik. Juga tidak semua laki-laki berjenggot itu juga amanat. Tidak semua laki-laki yang cingkrang itu adalah orang yang amanat. Tidak semuanya seperti itu. Ya. Tapi biasanya laki-laki yang amanat, apalagi menjaga amanatnya dengan Allah, ya dia mengikuti sunnah Rasulullah, dia memelihara jenggotnya. Ya. Nah, jadi ini
hal-hal yang seringkali ya sebagian kaum muslimin itu mereka mengalami kegagalan berpikir, salah fikir, ya, logical fallacy di dalam hal-hal seperti ini. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, wah ini sebentar ya, ini baterainya habis ternyata ini. Baik, jamaah sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi ya keterangan dari Syekh ya, yaitu ususu tarbiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam was sahabati radhiyallahu anhum lin nasyiah. Usus atau asas-asas, pondasi-pondasi pendidikan Nabi dan sahabat ya radhiyallahu taala anhum lin nasyiah, bagi anak-anak yang sedang bertumbuh atau berkembang, anak-anak kecil maksudnya. Ya. Nah, qala al-muallifu hafizahullah, penulis berkata, minal ma'lumi anna manata taklifi fil islami al-bulughu ma'ar rushdi lirijali wan nisa'i. Walakin ala awliya'il umuri an yura'u abna'ahum fi sigharihim wa yurabbuhum ala tahammul takalifil islami hatta tashula ala nufusihim wa yansha'u ala hubbiha wa yudawimuha alaiha. Ya. Syekh berkata, minal ma'lum, suatu hal yang sudah dimaklumi, suatu hal yang sudah diketahui bersama, anna manata taklifi fil Islam, bahwasanya ya patokan dari taklif atau beban syariat di dalam Islam itu adalah al-bulu, ketika manusia itu udah mencapai ya balik, ya ma'ar rushdi, ya yaitu sudah diikuti dengan ar-rushd, itu artinya kemampuan daya akal dan nalar yang baik. Lirijali wanisa, baik itu untuk wanita ataupun laki-laki, baik itu untuk laki-laki ataupun wanita. Ya, jadi maksudnya Syekh di sini ya, seseorang dia mendapatkan beban taklif dari Allah ketika sudah balik. Ketika udah balik maka dia sudah mukallaf. Kalau udah mukallaf berarti dia sudah bertanggung jawab dengan amalnya. Dia sudah menanggung amalnya. Kalau udah melakukan dosa ya dosa. Ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah ya, meskipun anak-anak itu mereka sudah taklif ya, ketika dia sudah mencapai usia balik ya, namun tetap bagi orang tua wajib untuk mengarahkan mereka kepada kebaikan-kebaikan dan mencegah mereka dari keburukan-keburukan ya, meskipun mereka dikatakan masih anak-anak. Jadi jangan sampai dijadikan alasan anak-anak melakukan keburukan, misalnya suka berbohong, mencuri, menganiaya hewan, kemudian menyakiti teman, berkata-kata kasar, atau yang misalnya dibilang, ya nggak apa-apalah, namanya aja masih anak-anak. Kita akhirnya memberikan pemakluman kepada mereka. Memang mereka belum berdosa, tapi kalau orang tua abai, orang tua tidak meluruskan perangai-perangai mereka dari semenjak kecil yang buruk ya, itu tidak dicegah, maka itu menjadi tanggung jawab kita. Kita akan berdosa, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita. Jadi bukan artinya kita menanggung dosa mereka, enggak. Kita tidak menanggung amalan orang lain, termasuk anak kita. Semua menanggung amal masing-masing. Ya. Semua manusia itu menanggung amalannya sendiri-sendiri. Ya. Akan tetapi seseorang itu bisa dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya dia terhadap sesuatu. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, warrojulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sejauh mana dia berusaha untuk menjalankan amanatnya. Karena itu, anak-anak kita menjadi tanggung jawab kita selama mereka belum balik. Selama mereka belum balik, ya, maka itulah yang akan senantiasa dihisab oleh Allah Azza wa Jalla atas upaya kita di dalam mendidik dan mengarahkan serta membimbing mereka. Kalau kita sudah berusaha mengarahkan, mencegah mereka dari keburukan, mengajak mereka kepada kebaikan, tapi ternyata
tidak diikuti oleh anak kita misalnya. Kita udah berusaha. Maka Allah hanya melihat usaha kita, hasil di tangan Allah. Karena yang namanya nasihat, ya termasuk pendidikan, keberhasilannya itu bukan di tangan kita, ada di tangan Allah. Tapi di situ ada sebab-sebab yang dapat menghantarkan atau menjadikan upaya kita itu sukses. Dan itu sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diraih, sesuatu yang bisa diupayakan. Tapi tetap hasil akhir berada di tangan Allahu Azza wa Jalla. Dengan kata lain, ya anak-anak kita itu selama dia belum balik, maka kita wajib mengarahkan mereka kepada kebaikan. Ya, dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu, dengan contoh, dengan praktek, dengan kelemah lembutan, ya, dengan dan seterusnya. Adapun apabila anak itu sudah balik, ya mereka sudah bertanggung jawab tentang dirinya. Ketika mereka bermaksiat, mereka sendiri yang dosa. Kita sudah di luar dari tanggung jawab kita. Kewajiban kita cuma menasehati saja, mengarahkan saja. Ya, makanya di dalam menghadapi anak itu kan enggak semuanya sama di setiap fase. Ada cara-caranya, ada metodenya. Karena ya enggak heran apabila sampai dikatakan la'ib ibnaka sab'an wa adhibu sab'an usab'an wa sahibku sab'an. Bermain dengan anakmu di 7 tahun pertama, takdib di 7 tahun kedua, ya disiplinkan, ajarkan adab. Baru kemudian bersahabatlah di 7 tahun ketiga. Nah, 7 tahun ketiga ini biasanya anak-anak yang sudah balik. Maka pendekatan kita adalah bersahabat dengan mereka. Nah, di sini Syekh itu menerangkan ya, suatu hal yang sudah kita maklumi bersama, ketahui bersama, ya beban taklif atau mana tuh taklif itu adalah usia balik, ketika anak sudah mencapai tamyiz, ya rushd ya. Nah, tapi walakin ala awliya'il umuri an yura'u abna'ahum fi sigharihim. Akan tetapi tetap wajib bagi ya bagi para wali atau para orang tua, para pendidik ya, untuk memperhatikan anak-anaknya dari semenjak kecilnya. Karena itu menjadi amanat. Wa yurabbuhum ala tahammuli takalifil Islam. Dan mendidik mereka untuk belajar mengemban taklif Islam. Ya, mulai dari kecil harus sudah diajarkan pelan-pelan. Ya. Dan itu berproses dan bertahap. Ya, ibarat membangun mulai dari pondasi. Pondasinya adalah iman. Diawali dengan ma'rifah, pengenalan. Kemudian dari pengenalan itu akan melahirkan mahabbah. Ma'rifatullah melahirkan mahabbatullah. Ma'rifatul Rasul akan melahirkan mahabbatul Rasul. Ma'rifatul Islam akan melahirkan mahabbatul Islam. Cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan Islam. Kalau udah cinta itu menjadi motor penggerak. Ya ibaratnya itulah yang akan menggerakkan seseorang. Ya. Hatta tashula ala nufusihim. Nah, sampai hal-hal ini itu menjadi ringan, menjadi mudah bagi jiwa mereka. Artinya karena mereka sudah dididik, dibiasakan dengan dengan syariat, ditumbuhkan di atas syariat, ditumbuhkan di atas kebaikan, ya akhirnya itu menjadi suatu hal yang mudah bagi mereka. Ya. Dan yang ini yang enggak penting yang enggak kalah pentingnya adalah wayansha'u ala hubbiha. Dan mereka pun akan tumbuh dalam keadaan mencintainya. Nah, ini penting cinta. Ya, mencintai syariat, mencintai ibadah, mencintai sholat, mencintai hijab, mencintai puasa, mencintai ibadah. Ya. Wa yudawimu 'alaiha, dan mereka akan mendawamkannya, melakukan. Mereka akan terbiasa untuk melaksanakannya. Ya. Tapi kebiasaannya ini berangkat dari kecintaan. Beda sama orang tua yang membiasakan dengan ancaman atau dengan sekedar membiasakan, tidak diawali dengan menjadikan mereka senang atau cinta. Biasanya mereka cuma melakukan itu sebagai kebiasaan saja, sebagai sebagai cara untuk menggugurkan kewajiban. Ya, biasanya seperti itu. Makanya anak-anak yang tumbuh dengan cara seperti ini, mereka sholat, tapi biasanya sholatnya itu sholat yang zohir saja, zohiran, hatinya tidak hadir. Ya, biasanya tidak khusyuk, tidak tumaknina, karena cuma sekedar sholat. Ya, karena itu hanya sekedar kebiasaan yang dibiasakan orang tuanya. Nggak diawali dengan pemahaman untuk mencintai sholat tersebut. Ya, dia tahu sholat, kenapa kamu sholat? Karena itu kewajibanku. Udah sekedar itu aja. Padahal lebih daripada itu, sholat itu bukan cuma kewajiban, tapi kebutuhan kita. Kita butuh untuk sholat.
Karena Allah wajibkan itu untuk kebaikan kita. Allah nggak butuh dengan sholat kita, tapi kita yang kita yang butuh, maksud saya, kita yang butuh dengan beribadah kepada Allah, untuk mendekat kepada Allah. Karena dengannya, semua kebaikan itu akan kembali juga kepada diri kita. Allah Maha Kaya, Allah nggak butuh dengan amal kita, ibadah kita. Ya, waqad sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, di dalam hadis yang valid yang sahih dari Nabi, Nabi SAW bersabda, "Muru abna'akum bisolati wa hum abna'us sab'i sinin, ya wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, wa farriqu bainahum fil madaji." Ya, kata Nabi SAW, perintahkanlah anakmu untuk salat di usia 7 tahun. Nah, ini Nabi menyebutkan ini tahapan-tahapannya, ini proses secara spesifik disebutkan usianya. Anak kita diperintahkan salat di usia 7 tahun. Ya, karenanya orang tua yang sudah memaksa anaknya sebelum 7 tahun apalagi ya, itu dipaksa sholat, apalagi sampai dipukul, itu berarti tidak hikmah. Siapa yang diikuti caranya? Padahal Nabi mengatakan, perintahkan sholat anakmu di usia 7 tahun. Nah itu padahal perintah loh. Memerintahkan mereka tentunya dengan cara kita motivasi, kita dorong, ya. Nah sementara memukul mereka apabila mereka nggak sholat, artinya kalau udah masuk ke hukuman, apalagi hukuman fisik, itu ketika udah 10 tahun dan diberikan 3 tahun bagi kita untuk apa? Untuk bisa mengikat hati kita dengan sholat. Ya. Nah, kemudian 7 tahun sebelumnya, 0 sampai 7 tahun, itu adalah fase kita membangun pondasi keimanan. Makanya mereka belum diperintahkan dengan ibadah seperti sholat, tapi mereka sudah dibangun ibadah hatinya dengan mahabbat, tawakal, muraqabatullah dan yang semisalnya. Ya. Nah, lalu kemudian kata penulis ya, kata Syekh ya, mana tadi? Nah, wa rawahu at-Tirmidzi bilafdin, di dalam riwayat Imam Tirmidzi itu dengan redaksi dengan kalimat ya alimus sabi as-salata ibna sab'i sinin wadribuhu 'alaiha ibna ashrin. Ajarkan anakmu salat di usia 7 tahun dan pukul kalau nggak salat di usia 10 tahun. Ya, ini secara tegas Nabi menyebutkan usia. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was-sahabatu radhiyallahu anhum yaqumuna bi tarbiyati an-nashi'ati 'ala al-adabil karimi. Kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in, mereka mendidik anak-anak mereka itu di atas adab yang agung, yang mulia, dan berpegang dengan hukum-hukum Islam yang agung. Ya. Nah, jadi berpegang dengan hukum-hukum Islam yang agung. Nah, wa 'alal iltizami ahkamil islami al-'azim. Ya. Faqad ra'a Rasul sallallahu alaihi wasallam rabibahu fi hajrihi Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, ra'ahu tatishu yaduhu fi sahfati athna'a at-ta'ami wa kana ya'kulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh ya, bahwasanya pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat anak tiri beliau, anak sambung beliau yang bernama Umar bin Abi Salamah ya. Umar bin Abi Salamah itu anak dari Ummu Salamah dan Abu Salamah ya. Ummu Salamah bernama asli kalau saya tidak salah ingat Hindun, wanita yang cerdas, yang cantik dari keluarga bangsawan. Ketika Abu Salamah syahid ya, Ummu Salamah itu didatangi oleh Abu Bakar, meminang beliau, namun ditolak oleh beliau. Kemudian datanglah Umar, ditolak pula oleh beliau. Beliau menolak bukan karena apa, tapi karena beliau merasa ya beliau itu adalah seorang janda yang punya anak. Ya, beliau nggak ingin merepotkan dan memberatkan. Hingga akhirnya Rasulullah SAW yang meminang beliau dan beliau sampaikan alasan beliau awalnya berat karena tidak ingin menyusahkan Nabi, tapi Nabi SAW ya menjelaskan tentang menghilangkan keraguan-raguannya. Akhirnya Ummu Salamah pun mau dipinang oleh Nabi. Jadi beliau termasuk salah satu ummahatul mukminin. Dan Umar itu adalah salah satu dari anak mereka, karena mereka punya beberapa anak. Anak yang tertuanya bernama Salamah.
Nah, ini diantaranya Umar ketika itu masih kecil, ya, masih kanak-kanak. Dan ketika itu, ya, Umar ini bersama dengan Nabi SAW. Ya, jadi berada di berada di asuhan Nabi atau berada di pangkuan Nabi. Kemudian Umar bin Abi Salamah itu menjulurkan tangannya ke wadah makanan ketika sedang makan. Jadi tangannya dijulur-julurkan. Dan saat itu beliau sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW berkata kepadanya, coba ini kita perhatikan nih caranya Nabi. Kalau kita mungkin melihat anak kita, ya lagi kita pangku atau dekat sama kita, tangannya itu ngobok-ngobok makanan. Kita biasanya bilang, hus, kamu kok kayak gitu sih, nggak sopan. Nah, nggak boleh kayak gitu, nak. Itu nggak sopan, nak. Ya, bahkan ada yang ekstrim juga. Tangannya dipukul, ya. Ada yang seperti itu. Tapi coba perhatikan Nabi SAW, bagaimana cara beliau mengingatkan anak yang masih kecil. Ya, pertama, beliau sapa dengan sapaan yang baik. Karena sapaan yang baik itu adalah ya sebagai bentuk pembukaan. Untuk apa? Untuk pertama menstimulasi konsentrasi mereka. Karena ketika dipanggil seseorang dia akan menoleh. Yang kedua, dengan panggilan-panggilan yang ramah, yang baik, itu akan lebih membuka hatinya. Ya. Dengan kata ya bunayya, ya gulam, ya. Nah, kemudian biasanya juga anak itu akan menunggu ketika dipanggil apa yang akan disampaikan. Sehingga dia akan lebih awas, lebih aware. Sehingga fokusnya lebih baik. Ini diajarkan oleh Nabi, ya gulam, wahai nak, sambillah, ucapkan bismillah dulu nak. Karena Nabi tahu ini anak ini lagi mau makan. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu ya. Wakul mimma yalik, dan makan apa yang dekat denganmu. Ya, makan yang dekat denganmu. Coba kita perhatikan caranya Nabi SAW. Ya. Beliau di sini tidak melakukan pendekatan dengan cara menghardik, dengan cara memarahi, ngomel, mengkritisi, bahkan tidak dengan cara melarang. Bukan artinya melarang tidak boleh ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Tapi di sini kita belajar nih untuk bersikap bisa lebih hikmah ya di dalam mempergunakan metode-metode. Sebagian orang yang mengatakan tidak boleh melarang anak-anak kecil secara mutlak, itu pendapat yang keliru, salah. Kita ingkari. Sebagian orang lagi ada yang terlalu sering mempergunakan larangan, dikit-dikit larangan, dikit-dikit larangan. Ini juga sama, kita ingkari. Kenapa? Karena akan kehilangan efektivitas dari kata larangan. Kenapa? Karena dikatakan kathratul misas tudhibul ihsas. Sesuatu yang terlalu sering digunakan untuk distimulasi akan kehilangan sensitivitasnya. Anda setiap kali ngomong larangan, maka larangan itu menjadi biasa bagi mereka. Ya, karena itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mempergunakan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kalau itu berkaitan dengan perkara-perkara prinsip, akidah, ya masalah agama, masalah prinsip halal haram dan yang semisalnya, maka kita gunakan larangan agar anak itu tahu ini sesuatu yang terlarang. Tapi kalau itu adalah perkara-perkara yang sebenarnya bersifat duniawi, ya, maka kita nggak perlu pakai kata-kata larangan. Yang lebih baik adalah kita dengan kata-kata yang informatif. Misal nih, ketika anak itu keluar rumah nggak pakai sandal, itu sebenarnya baik loh. Karena dia akan terstimulasi nih saraf-saraf kakinya ketika menginjak tanah, pasir, rumput, ketika menginjak sesuatu yang dingin, yang hangat, yang panas. Mungkin kita khawatir kotor. Kotor itu mah tidak membahayakan. Mungkin kena beling. Nah, itu patut untuk kita ajarkan hati-hati ya. Tapi sebenarnya di balik itu baik ya. Ya sebenarnya. Atau misalnya anak kita lagi coret-coret tembok. Kita langsung bilang, "Enggak boleh kamu coret-coret tembok." Ya, padahal ini anak itu sedang mengeksplor ya. Dia tuh sedang penasaran. Sudah muncul curiosity-nya dengan spidolnya. Dia ingin melakukan sesuatu di situ. Kalau kita cut, itu dapat membunuh kreativitas anak. Ya dengan larangan-larangan tadi. Makanya jangan kita terlalu banyak melarang. Lebih baik kita melakukan pendekatan, Masya Allah. Wah, adiknya lagi senang-senang nih.
Oh ini namanya spidol deh. Kita kasih tahu ini namanya spidol. Dengan ini kita bisa menulis. Ya, bagus ya dek, menarik. Kemudian baru kita ajarkan nih, dek, kalau mau menulis di sini ya, di kertas kita ambilkan kertas. Tembok tidak dipakai untuk menulis-nulis. Itu lebih bermanfaat. Jadi dia tahu, oh berarti ini namanya spidol. Oh ini namanya bolpen. Oh kalau menulis atau mempergunakan bolpen itu di kertas, bukan di tembok, bukan di lantai, bukan di badan. Tapi ketika di awal kali melakukannya, ya udah kita maklumi karena dia masih masih belum ngerti gitu loh. Ya. Nah, seharusnya caranya begitu, tidak langsung dilarang. Nah, ini kita belajar nih dari Nabi SAW ketika mengajarkan adab kepada Umar bin Abi Salamah. Ketika itu masih masih kecil nih. Alih-alih Nabi melarang beliau, ya, jangan, nggak boleh kayak gitu kamu, ya. Tapi Nabi mengatakan, nak, ucapin Bismillah ya nak, makan dengan tangan kanan yuk, kemudian makan yang dekat. Itu caranya, ya. Nah, kemudian apa pengaruhnya? Ya, di sini ya diterangkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizahullah wa yabqa ya atharu hadha ta'dib fi nafs al-gulami Umar bin Abi Salama hayatahu kullaha, ya, dan pengaruh pendidikan Nabi ini, ya, pengaruh pendidikan ta'dib, pengajaran adab Nabi ini itu menetap di dalam diri sang bocah, yaitu Umar bin Abi Salamah sepanjang hidupnya. Karena setelah itu Umar bin Abi Salamah mengatakan, ya, istami ilaihi wa huwa yaqul, ya, ba'd, ya, dengarkan dia apa yang dia ucapkan, apa yang bocah ini ucapkan, yaitu Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhu, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, dia mengatakan fama zalat tilka ti'mati ba'du, ya, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka setelah itu cara makanku pun selalu seperti itu. Ya, adab makanku pun selalu seperti itu. Nah, ini diantara buah atau cara-cara apabila kita mengikuti metode yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, efektif, mengambil hatinya dulu, ya, sebelum kita memberikan instruksi atau mungkin sebelum kita memberikan arahan atau nasihat. Ya. Nah, kata Syekh, ya, yaitu maksudnya, ya, fama zalat tilka hay'ata aklati ba'du ala hasabi ma allamahu iyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, setelah peristiwa ini, maka cara makanku adalah seperti ini, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Ya. Dan juga disebutkan oleh penulis Warwal Bukhari fi sahihi, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, ya, Anir Rubayyi binti Muawwidhin radhiyallahu anha, dari seorang gadis, ya, seorang pemudi, seorang wanita yang masih muda, ya. Jadi ini ya termasuk sahabiyah junior yang kemudian akhirnya beliau memasuki masa gadisnya. Bernama Ar-Rubai bintu Muawidh radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kunna nasumu sibyanana, ya. Jadi kata beliau, kunna nasumu sibyanana, kami biasa mengajarkan anak-anak kami untuk berpuasa. Nah, kemudian bagaimana caranya? Wa naj'alu lahumul lu'bata minal ihni, ay minas sufi, yaitu dengan cara membuatkan bagi mereka mainan. Nih perhatikan, mainan. Dikasih mainan itu anak. Karena memang usianya usia kanak-kanak itu usia bermain. Ya, dari kain wol, ya, dari kain suf, dari kain wol. Fa idza baka ahaduhum ala ta'ami, apabila salah seorang dari anak-anak kami menangis karena minta makan, a'tainahu dzalika, maka kami berikan mainannya. Ya, ta'ni al-lu'bah, yaitu maksudnya mainan dari kain tadi. Ya, hatta yakuna indal iftar, ya, sampai akhirnya datang waktu berbuka. Jadi dialihkan itu anak, ya, karena biasanya anak-anak itu mereka itu ketika bermain itu begitu bahagia sampai-sampai mereka kepingin makan itu jadi lupa gara-gara senang dengan bermain, karena permainan bagi mereka itu adalah suatu kebutuhan, ya. Nah, ini metode yang diajarkan oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, ya.
Kemudian kata Syekh di sini, fahakadha tarbiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian inilah pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika rabbas sahabatul kiram radhiyallahu anhum abna'ahum. Dan demikian pula inilah cara sahabat Nabi yang mulia mendidik anak-anak mereka, ya. Kemudian kata Syekh, fa kharajat ajyalun muslimatun tanshurul khaira fi rubu'il ardi wa 'ashat bil islami walil islami. Ya. Nah, sehingga muncullah, keluarlah generasi muslim yang menyebarkan kebaikan ke seantero penjuru dunia. Sehingga mereka pun hidup dengan cara berpegang kepada Islam dan juga untuk Islam. Ya. Jadi untuk Islam dan juga dengan Islam. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini, nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin sesi berikutnya apakah ada pertanyaan Bang Husnul? Silakan jika ada, jika tidak ada alhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparan materinya, dan ada banyak pertanyaan yang masuk udah Ustaz, dan kita mulai banyak Ustaz. Kita mulai bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Mohon arahannya Ustadz, bagaimana atau apa saja hak-hak anak laki-laki yang bapaknya bekerja long distance dan sebulan sekali saja pulangnya? Apa saja kewajiban si bapak dalam kondisi yang tidak setiap hari bertemu, namun juga tidak bisa setiap hari berkomunikasi dengan anaknya? Terima kasih, jazakallah khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban bapak banyak ya sebenarnya. Jadi mau long distance atau short distance, sebenarnya kewajiban-kewajiban itu tidak gugur, tapi memang sebagian ma'dzur ya, diberikan uzur. Kayak misalnya wajibnya untuk memberikan nama yang baik, wajibnya untuk mengajarkan agama, wajibnya untuk untuk mendidik di atas adab dan seterusnya. Itu kewajiban, tetap kewajiban yang nggak bisa hilang. Tapi memang dalam beberapa kondisi memang diberikan uzur. Misalnya karena tinggal yang jauh, berpisah dengan anaknya. Karena itu nasihat saya bagi orang tua, terutama para ayah ya yang long distance marriage ya. Yang pertama adalah kita hidup di dunia ini kan sebentar, dan kebersamaan kita dengan anak kita juga sangat singkat sekali. Saya tidak mengajak Anda untuk keluar atau resign ya. Jadi jangan sampai disalahpahami. Namun saya mengajak kepada Anda untuk berpikir bahwasanya momen-momen ketika Anda tidak bersama dengan anak Anda itu nggak akan kembali lagi. Dan seringkali itu akan hilang ya momen tersebut dan akan berujung kepada penyesalan. Karena itu makanya perlu coba untuk kita renungkan, worth it nggak sih kita bekerja jauh? Tujuan kita apa sih? Iya, pasti tujuan kita akan mengatakan untuk menafkahi keluarga kita. Padahal kita tahu nafkah yang harus kita berikan kepada keluarga kita bukan cuma berupa materi, tapi juga berupa non materi. Bahkan itu juga suatu hal yang penting gitu loh. Suatu hal yang dibutuhkan oleh mereka. Perhatian, kasih sayang, termasuk pendidikan. Ya, itu adalah haknya mereka yang harus kita tunaikan. Karenanya coba dipertimbangkan worth it nggak sih? Maksudnya kita harus long distance marriage. Ya. Nah ini kenapa perlu kita renungkan? Supaya kita mau berusaha nih berikhtiar. Ya, imma kita cari kerja tempat lain, kalau memungkinkan, atau kita yang mengajak keluarga kita dekat dengan kita. Misalnya kita di offshore ya, kita di lepas pantai. Ya, itu juga misalnya butuh waktu lama ya. Ya, kita kadang-kadang di offshore itu sampai berminggu-minggu. Ini memang ya konsekuensi daripada pekerjaan ya. Cuman ya yang saya ingin mengajak kepada antum untuk coba direnungkan kembali. Ya. Worth it nggak? Tapi kalau menurut Anda misalnya ya memang worth it ya, kalau misalnya nggak bekerja nanti ada madzarat ya, yang lebih tahu tentang kondisi Anda tentunya setelah Rabb kita Allah adalah diri Anda sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ya serepot-repotnya kita, sejauh-jauhnya kita, alhamdulillah Allah sekarang berikan kita kemudahan di zaman ini dengan adanya gawai, dengan adanya gadget, yang jauh menjadi dekat, meskipun yang dekat bisa menjadi jauh gara-gara gawai ataupun gadget ya.
Alhamdulillah dengan adanya gawai ini kita tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga-keluarga kita sejauh apapun, selama itu masih ada jaringan dan sinyal. Ya, nah, jadi gunakan ya karunia yang Allah berikan ini untuk terus membangun dan menjaga, memaintain attachment dan bonding kita dengan anak kita. Ya, minimal kita berkomunikasi lah. Kalau nggak bisa tiap hari, ya seadanya waktu. Ya, kalau bisa kita membangun rutinitas. Ya, misalnya kita berada di luar kota, misalnya setiap sore kah atau setiap pagi, itu kita telepon. Ya, 10 menit aja misalnya. Ya, namun kita ajak anak kita bincang-bincang, kita tanya bagaimana kabarnya dan seterusnya, kita ngobrol sampai berasa nyaman dengan bincangan dengan pembicaraan. Mungkin awal-awalnya mungkin kayak berasa bosan, tapi terus kita lakukan itu. Dan kita lakukan dengan fokus. Artinya fokus ketika telepon atau menghubungi anak kita, misalnya video call, kita letakkan dulu semua pekerjaan kita. Ya, handphone kita, ya handphone karena kita pakai laptop kita. Kita menjauh dulu dari pekerjaan kita. Kita fokus, kita konsen, kita benar-benar ingin berbicara sama anak kita tadi dengan keluarga kita. Kita ajak ngobrol, ya. Benar-benar berusaha untuk kita jadikan tuh waktu yang berkualitas, quality time, meskipun hanya 10 menit, ya. Dan itu kita lakukan terus, dan jadilah pendengar yang baik. Ya, jadilah pendengar yang baik. Biarkan anak bercerita, kemudian kita merasa asik, kita fokus dengannya. Jangan kita potong ucapannya, dan kemudian kita belajar untuk berempati, menvalidasi perasaannya. Nah, ini yang akan terus memperkuat hubungan. Ya, nah biasanya kalau hubungan ini baik, anak-anak itu nanti ketika ada masalah, misalnya sama ibunya, dia curhatnya dengan abinya, dengan ayahnya. Dan itu bagus kalau anak mau curhat dengan ayahnya. Ya, padahal ayahnya berada di tempat yang jauh. Nah, itu diantaranya seperti itu. Terus kemudian baru nanti setelah itu kita kasih nasihat dikit-dikit, ya supaya dia taat sama uminya, supaya dia terus mau untuk belajar. Ya intinya kita kasih dia nasihat. Selain anak, yang nggak kalah penting adalah istri. Itu juga butuh istri. Kita butuh waktu. Ya, waktu khusus meskipun kita berada di tempat jauh, kita telepon, kita video call, kita dengarkan keluh kesahnya, meskipun kita banyak urusan di tempat kerja kita, banyak masalah. Nah, itu semua kita singkirkan dulu. Kita dengarkan keluh kesah istri, ya. Nah, cuman kita dengarkan jangan dengan perasaan, jangan perasaan baper atau yang semisalnya. Kita laki-laki ya. Jadi kita dengarkan dengan sabar. Itu bagian dari istri untuk bisa mengeluarkan kesusahan-kesusahan dia gitu. Karena butuh mereka. Kemudian kita support, kita dukung, kemudian kita tunjukkan cinta kasih. Karena apabila istri itu tetap tenang, senang, bahagia, insya Allah dia akan bisa jauh lebih baik ya di dalam membersamai anak-anak. Tapi kalau istri itu misalnya sedih, kecewa, marah, jengkel, sebel sama suaminya, itu nanti yang biasanya yang jadi korban anaknya juga gitu loh. Ya, wanita itu ketika dia disupport oleh suaminya, dia menjadi wanita yang paling berbahagia dengan izin Allah, itu akan mendidik anak-anaknya menjadi anak yang bahagia. Tapi kalau wanita itu udah disakiti, dia jengkel dengan suaminya, itu anak juga bisa tersakiti itu. Ya. Sadar dan tanpa sadar oleh sang istri. Nah, oleh karena itu makanya nasihat saya adalah harus cari waktu untuk terus berkomunikasi dengan anak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Langsung kita bacakan pertanyaan berikutnya yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosyad TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus di mana seorang ibu dengan status single parent yang memiliki 2 anak. Tiap bulannya memang ayah anak-anak memberi nafkah. Namun masalahnya adalah uang tersebut hasil dari usaha yang modalnya adalah uang riba. Yang bersangkutan pernah mendengar atau membaca penjelasan soal ini tentang bolehnya dia memakai uang tersebut untuk keperluan anak-anaknya, namun tetap saja ada rasa mengganjal di dalam hati soal pengaruhnya pada perilaku anak-anaknya, dan sebisa mungkin yang bersangkutan memberi makan anak-anaknya dari hasil jualannya. Bagaimana solusi hal ini? Sudah benarkah sikap yang diambilnya atau perlukah menyetop uang yang diberi oleh mantan suami? Silakan.
Nah, toib ya. Jadi yang pertama, dipastikan dulu ya tentang pekerjaan suami. Ya, apakah benar-benar pure itu mengandung riba ataukah harta yang bercampur antara yang halal dengan yang haram. Kalau bercampur antara halal dan haram, ya itu setahu saya ulama, ya jumhur ulama, kalau nggak kita katakan ya ulama sepakat ya, itu boleh ya menerima hadiah dari seseorang, ya maksud saya menerima pemberian dari seseorang yang hartanya bercampur. Ya, sebagaimana Nabi SAW, beliau menerima pemberian dari orang Yahudi. Ya, dan kita tahu Yahudi ini mereka dikenal sebagai bangsa yang tidak lepas dari yang namanya aktivitas riba. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila memang benar-benar itu diduga kuat penghasilannya dari yang haram, ya, karena dikatakan tadi kan modalnya riba kan, modalnya riba. Nah, cuman harus di make sure lagi atau yang pokoknya intinya kalau memang kita duga kuat itu adalah dari yang haram, maka memang ada khilaf di antara para ulama dalam hal ini. Ya, namun di antara yang difatwakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala itu kaidahnya adalah ya apa namanya? Ya, jadi harta harta suami itu kan bukan haramun lidzatihi, bukan haram secara zatnya, tapi haramun likasbihi, haram karena cara pemerolehannya. Kalau yang harta yang haramun lidzatihi seperti khamar misalnya atau yang semisalnya, ya daging babi, maka itu udah jelas mutlak haram, udah nggak boleh diapa-apakan lagi. Tapi kalau itu haramun likasbihi, haram dengan cara pemerolehannya, cara mendapatkannya, itu sebenarnya hartanya asalnya halal, tapi menjadi haram karena caranya, mungkin riba atau yang semisalnya. Itu kata Syekh Utsaimin haramun lil kasib faqat. Itu adalah haram dan berdosa bagi pelakunya saja. Artinya apabila dia melakukan transaksi, dia misalnya beli nih, Anda jualan misalnya, Anda jual sesuatu. Nah, kemudian yang beli dia, itu halal. Kenapa? Karena Anda memperoleh harta itu dengan cara yang halal, dengan cara jual beli. Artinya, ya, perubahan kepemilikan dengan cara yang halal itu menjadikan harta tersebut menjadi halal bagi bagi Anda gitu loh. Karena Anda memperoleh dengan cara yang halal, dengan cara jual beli. Yang dosa dia, karena dia yang memperoleh harta dengan cara yang haram. Tapi ketika dia beli bakso, dia beli makanan, dia beli sesuatu dengan transaksi yang halal, maka orang yang bertransaksi dengan dia mendapatkan harta itu halal, halal baginya, tapi haram bagi orang tersebut. Artinya, apabila terjadi perubahan kepemilikan dengan cara yang diperbolehkan, maka juga merubah hukum dari harta tersebut. Itu kaidah yang disebutkan. Artinya, apabila orang tersebut memberikan hadiah, hadiah itu halal nggak? Halal. Halal hadiah itu. Sehingga apabila diberi hadiah, seseorang diberikan hadiah, kemudian orang itu menerima, maka sesuatu yang dia terima itu halal. Karena dia mendapatkan dengan cara yang halal, tidak dengan cara yang haram. Dia tidak berdosa, yang berdosa adalah sang pelaku tadi. Karena kata Syekh Utsaimin, ya haramun lil kasib faqat, haram bagi sang pelaku saja. Demikian pula apabila seorang suami penghasilannya haram, kemudian dia memberikan nafkah, nafkah itu halal nggak? Halal. Artinya istri ketika menerima nafkah itu haknya dia, itu halal baginya. Sehingga dia nggak berdosa, tapi yang berdosa adalah sang suami. Tapi tetap di sini perlu dipahami, ya adalah ya dalam min babil warok, ya dalam bab warok, apa kita berhati-hati dari harta yang haram, maka hendaknya apabila memang diduga kuat atau diyakini itu adalah sesuatu yang haram, maka lebih baik memang ditolak, ya dalam rangka untuk kehati-hatian. Tapi apabila itu sesuatu yang memang kita butuhkan, kalau kita nggak menerima, ya kalau kita tidak tidak menerima itu kita kesulitan, maka kita boleh mengambilnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya anak-anak kita ini butuh untuk uang sekolahnya, untuk uang ininya dan lain sebagainya, boleh kita ambil sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi kita tidak ambil melebihi dari kebutuhan, misalnya dipakai buat senang-senang, dipakai buat jalan-jalan, tidak. Tapi kita pakai sesuai dengan kebutuhan saja. Ya. Nah, wallahu alam bissawab.
Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Rosa TV. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwasannya 7 tahun pertama adalah fase awal untuk pondasi. Lalu bagaimana jika sudah masuk tahun ke-8? Bagaimana kita mengejar ketertinggalan fase awal tersebut? Jazakallah khairan. Silakan Ustaz. Nah, baik. Bagi orang tua yang misalnya eh, baru belajar ya, kemudian baru sadar, itu berarti belajarnya dan sadarnya itu nikmat karunia dari Allah. Ya, artinya Allah ya eh, memberikan hidayah, memberikan taufik, dan itu sesuatu yang paling mahal yang ada di muka bumi ini. Karenanya kita wajib bersyukur atas taufik tersebut. Jadi kita syukuri nikmat Allah tersebut. Kita jaga, kita pelihara. Kemudian yang kedua, ya meskipun memang kita lewat ya, maksudnya ada fase yang terlewatkan, namun yang perlu kita pahami adalah tidak ada kata terlambat selama kita masih bernafas, anak kita juga masih menghirup udara. Artinya kesempatan hidayah itu masih ada, karena tujuan kita untuk mendidik anak itu apa sih? Menghantarkan hidayah, sampainya hidayah. Hidayah Allah yang berikan. Kita berupaya untuk berikhtiar untuk agar hidayah itu sampai kepada diri kita, sampai kepada anak kita. Yaitu di antara tujuan kita mendidik anak kita, menghantarkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Untuk menghantarkan hidayah itu ada ilmunya, ada caranya, ada manhajnya, ya. Dan di situ makanya kita dituntut untuk belajar. Nah, misalnya kita sudah ada hal-hal yang terlewatkan oleh kita, maka apa yang kita lakukan? Hal-hal yang terlewatkan yang merupakan pondasi itu tetap harus kita bangun. Meskipun itu sudah lewat dari waktunya, harus kita bangun. Jadi kalau misalnya anak kita sudah 8 tahun, 9 tahun, itu ternyata banyak hal-hal yang kita lewatkan dari anak kita, ya, kita belum begitu mengajarkan akidah, maka ya kita ajarkan. Di saat itu, kita bangun lagi, ya, pondasinya, ajarkan tentang akidah, tentang tauhid, tentang ma'rifatullah, tentang mahabbatullah, ya, kita ajarkan sembari kita motivasi dia untuk ibadah, untuk sholat. Jadi yang tertinggal dari fase-fase sebelumnya, maka kita sampaikan di saat itu. Ya tentunya juga dengan cara bertahap ya, dengan pelan-pelan. Dan tentunya kita harus iringi dengan ilmu. Artinya kita ketika menyampaikan harus memiliki ilmu ya, bukan cuma menyampaikan doang tanpa diiringi dengan ilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kita bacakan di pertemuan kali ini atau episode kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan atau pembelajaran serial kajian rutin serial parenting bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala di pertemuan selanjutnya setiap hari Kamis di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum ditutup seperti biasa, silahkan Ustadz kesimpulan atau motivasi untuk kita di sini dan untuk para pemirsa Rosyad TV dimanapun para pemirsa Rosyad TV berada. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fik ya. Ini biasanya penutup ini dari host ya. Kalau Bang Husnul ini pinter ini. Jadi apa pemateri yang diminta untuk memberikan penutup ini. Barakallahu fik. Baik, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi hingga menjelang siang ini kita mempelajari sebagian dari kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita ala minhajin nubuwah, di atas manhaj kenabian, metodenya para rasul dan para sahabat. Dan kita nggak akan bisa menerapkan hal ini apabila kita nggak belajar. Karena sejatinya kurikulum pendidikan di dalam agama kita itu bukanlah suatu hal yang sudah settled, udah ada. Bukanlah suatu hal yang kita bisa take for granted, ambil begitu saja, enggak. Tapi itu sesuatu yang perlu untuk, ya metodenya adalah istiqra dan tatabbu. Perlu penelitian, perlu untuk menelaah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah, walhamdulillah, ya Allah menghadirkan para ulama-ulama kita, ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahlu sunnah, di mana melalui peran mereka kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Di antaranya mereka yang mengekstrakkan tadi, mereka yang melakukan yang melaksanakan proses
tatabu dan istiqra, kemudian mereka mengekstraknya dan kemudian mereka hadirkan di hadapan kita. Sehingga akhirnya kita bisa menikmati. Nah, sehingga PR kita sekarang itu sebenarnya lebih mudah. Kita hanya tinggal mempelajari, menelaah, memahami, dan mempraktekannya. Kemudian baru mengajarkannya. Dan jangan lupa untuk senantiasa meminta bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah. Minta Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, meminta agar Allah mengistiqomahkan kita, dan menjadikan kita orang tua yang saleh dan soleha, yang bisa menjadi qudwah bagi anak-anak kita. Dan juga kita meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik bagi anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan soleha, sehingga Allah kumpulkan kita di jannahnya kelak insyaallah ta'ala. Ya, mungkin ini ada bisa sampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya, dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Dengan demikian berakhir sudah kajian rutin serial parenting di hari ini atau episode kali ini, di pertemuan hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, masih akan membahas tentang serial parenting. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.